Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi sama Bu Chantri di bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini Bu Chantri akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Apa ya itu adab? Adab itu adalah perilaku yang baik, apa yang harus kita lakukan sebaik-baiknya terhadap orang tua kita. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kepada orang tua kita mematuhi apa yang diperintahkan atau dilarang oleh orang tua kita. Apa sih dasarnya? Dasarnya adalah Quran Surat Luqman ayat 15. Di situ dijelaskan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku atau Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kata Allah di sini, semuanya yang diperintahkan sama orang tua itu atau dilarang harus dilaksanakan oleh anak atau kita. Tapi kalau misalnya perintahnya tentang kemaksiatan, misalnya perintahnya nggak boleh sholat atau menyekutukan Allah, menduakan Allah, itu yang nggak boleh diikutin ya teman-teman. Tapi selama perintah orang tua kalian benar, baik buat kamu ya, baik buat agama kamu, maka itu wajib dilakukan. Oke? Nah, yang kedua, memuliakannya dan bersikap santun kepada keduanya. Nah, di sini Bu Chantri mau menceritakan tentang kisah sahabat, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendengar kisahnya. Kalau misalnya sudah pernah mendengar, berarti kita ulang lagi ya kisahnya. Nah, di kota Yaman, di negeri Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Sopak itu apa teman-teman? Sopak itu adalah tubuhnya belang-belang. Jadi dia itu menderita sakit belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua perintah ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan, yaitu ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Lalu Uwais tercenung. Perjalanan dari Makkah sangat jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang juga biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin teman-teman, dan tidak juga memiliki kendaraan. Unta tidak punya, kuda tidak punya, keledai tidak punya ya, karena zaman dulu kendaraannya adalah hewan-hewan tersebut. Lalu Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu. Lembu itu apa teman-teman? Sapi ya. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit untuk si lembunya itu. Jadi setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Lalu tetangganya berkata, "Uwais gila, Uwais gila." Nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Kelakuan Uwais memang sungguh aneh menurut orang-orang di sekitar Uwais. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik dan turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar juga tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Tapi karena dia latihan setiap hari teman-teman, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi.
Jadi setelah 8 bulan berlalu, sampailah ke musim haji. Ya, musim haji bulan apa? Ya, bulan ini. Bulan Zulhijjah ya. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa yang dimaksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata dia berlatih teman-teman. Berlatih untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Wah, itu jauh banget teman-teman ya, dari negara Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya ya teman-teman. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Jadi gendong teman-teman ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Ka'bah atau Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," kata Uwais. Subhanallah ya teman-teman, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan teman-teman dari penyakit belangnya, penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, tengkuk sini teman-teman. Ya, tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuk itu? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Seperti itu. Jadi Ali bin Abi Thalib nantinya sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul, selalu diijabah sama Allah. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolonglah. Maka kamu minta tolong untuk berdoa, untuk didoakan, karena doanya sangat mustajab teman-teman. Seperti itu. Itulah kisah Uwais Al-Qarni yang sangat sopan memuliakan ibunya, sehingga Allah memberikan karunia kepadanya berupa doa-doanya yang selalu mustajab, selalu dikabulkan oleh Allah. Maka sahabat-sahabat Nabi pun mencarinya teman-teman. Seperti itu. Hebat kan Uwais? Mungkin kita tidak bisa sehebat Uwais yang menggendong ibu kita sampai ke Mekah ya, tapi kita selalu berdoa ya, semoga kita bisa menjaga, memuliakan orang tua kita seperti Uwais memuliakan ibunya. Seperti itu. Yang ketiga, tidak menghardiknya atau bersuara keras terhadapnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak boleh menghardik. Itu apa sih? Kayak membentak gitu, bersuara keras kepada orang tua kita. Tidak hanya kepada ibu, kepada ayah juga teman-teman. Kenapa? Karena pada surat Al-Isra ayat 23-24 Allah berfirman, "Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, 'Ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku
pada waktu kecilku. Amin. Ya, jadi teman-teman bilang aja nggak boleh ya, apalagi kita membentak, menghardik dan bisa menyakiti orang tua kita. Itu sangat tidak disukai Allah ya teman-teman. Ya, jangan sampai orang tua kita tersakiti. Oke? Yang keempat, berbuat baik kepadanya dan mendoakannya. Teman-teman tahu nggak? Jadi ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan putus meski orang tersebut sudah meninggal dunia. Yang pertama amal jariah, yang kedua doa anak yang soleh, dan 3 ilmu yang bermanfaat. Nah, kalian bisa nih ngambil kesempatan yang kedua, doa anak yang soleh. Kalau misalnya kalian menjadi anak yang soleh dan selalu mendoakan orang tua kalian, nah insya Allah akan diijabah Allah dan bisa menjadi pahala buat orang tua kalian nantinya ya. Jadi dikejar itu, selalu doakan selalu orang tua kalian, selalu didoakan supaya Allah memberikan rahmat selalu kepada orang tua kalian, berkah selalu kepada kedua orang tua kalian. Karena jika kamu diridhoi sama orang tua kalian, maka Allah juga akan meridhoi kalian teman-teman ya. Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian, kemudahan jika kamu juga baik kepada kedua orang tua kalian, seperti itu. Nah, kira-kira itu tadi ya penjelasan Bu Chantri tentang adab kepada orang tua. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada yang masih suka kesel sama orang tuanya, marah atau bahkan membentak, kalau bisa jangan lagi ya teman-teman ya. Ya, sebaiknya kalian sekarang memuliakan orang tua kalian, mendoakannya dan bersikap sopan santun seperti itu. Nah, setelah ini kalian bisa nonton video Nusa dan Rara tentang adab kepada orang tua. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa langsung tanyakan di Google Classroom kalian ya. Atau nanti boleh dicatat pertanyaannya, nanti bisa langsung tanya ke Bu Chantri terkait adab kepada orang tua. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.